Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bergabung siswa kelas 7 yang telah diterima di SMP Negeri 2 Maus tahun pelajaran 2020-2021. Ada sebuah ungkapan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, di sini nama Ibu Purwaningsih. Alamat Ibu Jalan Pahlawan, Desa Karangtengah, RT 02 RW 06, Kecamatan Sampang. Nomor HP Ibu 0821 3147 2423. Ulang ya, nomor HP Ibu 0821 3147 2423. Ya, sebelumnya halo. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian masih terus dalam keadaan sehat dan masih tetap mematuhi peraturan pemerintah untuk physical distancing. Memang rasanya SPH alias School from Home karena masa pandemi ini tentu bosan sekali. Tetapi semua itu demi kebaikan kita bersama. Tidak apa-apa kan kita mengurung diri dulu di rumah selama beberapa bulan daripada harus jatuh sakit dan masuk rumah sakit, ya kan? Nah, di sini Ibu akan menyampaikan bagaimana cara belajar yang efektif di rumah. Akan Ibu bahas lebih jauh di sini. Materinya adalah cara belajar efektif. Untuk materi MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah tahun pelajaran 2020-2021. Pematerinya Ibu Purwaningsih SPD. Materi cara belajar efektif. Apa sih cara belajar efektif itu? Belajar efektif adalah proses belajar mengajar yang berhasil guna dan proses pembelajaran itu mampu memberikan pemahaman, kecerdasan, ketekunan, kesempatan dan mutu atau kualitas yang lebih baik serta dapat memberikan perubahan perilaku dan dapat diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hasil dari pembelajaran itu akan dapat menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Untuk mencapai pembelajaran yang efektif, tentu saja dalam proses belajarnya harus dilakukan dengan baik dan benar. Berikut ini ada tips-tips atau cara belajar yang baik dan benar. Yang pertama, belajar kelompok. Belajar kelompok dapat menjadi kegiatan belajar yang lebih menyenangkan karena ditemani oleh teman dan berada di rumah sendiri sehingga dapat lebih santai. Namun, sebaiknya tetap didampingi oleh orang dewasa seperti kakak, paman, bibi, atau orang tua agar belajar tidak berubah menjadi bermain. Belajar kelompok itu ada baiknya mengajak teman yang pandai dan rajin belajar agar yang tidak pandai jadi ketularan menjadi pintar. Dalam belajar kelompok, kegiatannya adalah membahas pelajaran yang belum dipahami oleh semua orang atau sebagian kelompok belajar baik yang sudah dijelaskan oleh guru maupun yang belum dijelaskan oleh guru. Itu yang pertama. Kemudian di sini yang kedua. Yang kedua adalah membuat catatan intisari pelajaran. Apa itu? Membuat catatan intisari pelajaran itu bagian-bagian penting dari pelajaran. Itu sebaiknya dibuat catatan di kertas atau di buku kecil yang dapat kalian bawa kemana-mana sehingga dapat dibaca dimanapun kita berada.
Namun, catatan tersebut jangan dijadikan menjadi media untuk mencontek karena dapat merugikan diri kalian sendiri. Ini ada gambar ya. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga. Tips yang ketiga adalah membuat perencanaan yang baik. Untuk bisa mencapai suatu tujuan, biasanya diiringi oleh rencana yang baik atau planning yang baik. Oleh karena itu, ada baiknya kita membuat rencana belajar dan rencana pencapaian nilai untuk mengetahui apakah kegiatan belajar yang kita lakukan telah maksimal atau perlu ditingkatkan. Sesuai target pencapaian dengan kemampuan yang kita miliki tentunya. Buat rencana belajar yang diprioritaskan pada pelajaran yang lemah. Buatlah jadwal pelajaran yang baik. Kemudian yang berikutnya yang keempat. Yang keempat adalah disiplin dalam belajar. Itu harus dilakukan. Apabila kita telah membuat jadwal belajar, maka harus dijalankan dengan baik. Misalnya, seperti belajar tepat waktu dan serius, tidak sambil main-main dengan penuh konsentrasi atau konsentrasi penuh. Jika waktu makan, mandi, ibadah, dan sebagainya telah tiba, maka jangan ditunda-tunda lagi. Lanjutkan belajar setelah melakukan kegiatan tersebut jika waktu belajar belum usai. Bermain dengan teman atau game dapat merusak konsentrasi belajar tentunya. Nah, sebaiknya kegiatan bermain juga dijadwalkan dengan waktu yang cukup panjang namun tidak melelahkan jika dilakukan sebelum waktu belajar. Jika kamu bermain video game, sebaiknya dipilih game yang mendidik dan tidak menimbulkan rasa penasaran yang tinggi atau rasa kekesalan yang tinggi jika kalah kalian tentunya. Kemudian untuk tips yang kelima. Tips yang kelima agar belajar kalian baik dan efektif adalah menjadi aktif bertanya dan ditanya. Jika ada hal yang belum jelas, maka tanyakan kepada guru, teman, atau orang tua. Jika kita bertanya, sebaiknya kita akan ingat jawabannya. Jika bertanya, bertanyalah saja secukupnya dan jangan bersifat menguji orang yang kita tanya. Kemudian tawarkan pada teman untuk bertanya kepada kita hal-hal yang belum kita pahami. Karena semakin banyak ditanya, maka kita dapat semakin ingat dengan jawaban. Dan apabila juga kita tidak tahu jawabannya yang benar, maka kita dapat membahasnya bersama teman-teman. Ayo, ada sebuah gambar, tetap semangat buat kalian semuanya. Kemudian yang keenam. Yang keenam, tips yang keenam adalah belajar dengan serius dan tekun. Ketika belajar di kelas, dengar dan catat apa yang guru jelaskan. Catat yang penting. Bisa saja hal tersebut tidak ada di buku dan nanti akan keluar saat ulangan atau ujian. Namun, karena situasi kita yang sekarang saat pandemi seperti ini, itu tidak ada kegiatan belajar di kelas. Sistem kegiatannya adalah daring. Dari guru nanti akan memberikan materi kepada kalian. Nah, kalian nanti akan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Tetap semangat ya? Iya dong tentunya. Kemudian yang ketujuh, hindari belajar berlebihan. Nah, jika waktu ujian atau ulangan sudah dekat, biasanya kita akan panik jika memang belum siap. Itu kadang banyak sekali terjadi. Jalan pintas yang sering dilakukan oleh seorang pelajar yang belum siap adalah belajar hingga larut malam atau begadang atau mungkin membuat contekan. Nah, itu kadang yang salah seperti itu.
Semoga tidak akan terjadi lagi. Dan yang kedelapan adalah jujur dalam mengerjakan ulangan dan ujian. Jujur itu nomor 1. Ya. Kalian harus menghindari mencontek ketika sedang mengerjakan soal ulangan dan ujian. Karena mencontek dapat membuat sifat kita curang dan pembohong. Apalagi dengan sistem daring seperti ini, Bapak Ibu guru tidak bisa memantau kalian secara langsung, kalian mengerjakannya dari rumah. Tapi Bu Guru cukup yakin pasti kalian di situ akan mengerjakannya dengan jujur dan tanggung jawab tentunya. Karena kalian siswa SMP Negeri 2 Maos, ya kan? Iya dong. Kemudian yang ke-9, jangan malu untuk bertanya. Jadi di sini Bu Guru minta sama kalian selalu ajukan pertanyaan kepada guru apabila tidak mengerti tentang suatu hal. Jadi jangan diam, kalian tahu juga diam, tidak tahu juga diam. Di sini nanti gurunya yang bingung ya. Jadi di sini walaupun kita sistem pelajarannya dengan sistem jarak jauh atau daring, tetap yang tidak tahu diberikan kebebasan untuk bertanya kepada gurunya tentang materi yang diajarkan hari itu. Gitu ya anak-anak ya? Iyalah. Kemudian yang 10, kerjakan PR. Jadi di sini setelah guru menyampaikan materi pelajaran, maka guru meminta kepada kalian untuk mengerjakan PR dengan baik. Jangan kalian selalu mencari alasan untuk tidak mengerjakannya. Jangan malas mengerjakan PR dengan alasan lupa atau menunda-nunda mengerjakannya. Ingat baik-baik ya, kalian pasti semangat dan semangat. Harus itu. Kemudian yang berikutnya. Yang berikutnya di sini yang nomor 11. Tips yang ke-11 adalah selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Selalu mengulang pelajaran yang sudah diajarkan. Ini kalau dengan sistemnya luring atau langsung. Nanti setelah kalian pulang dari sekolah, kalian harus mengulang pelajaran yang tadi diajarkan. Tetapi karena ini sistemnya daring, guru sudah memberikan materi kepada kalian lewat sistem daring itu. Kemudian dari materi yang sudah kamu dapatkan itu, kalian baca kembali bisa dengan cara membuat kayak tadi catatan-catatan kecil di buku-buku yang kecil untuk bisa dibaca kemana-mana. Nah, mudahnya itu nanti kalau sewaktu ada ulangan, kalian tidak banyak yang harus dipelajari itu. Jadi asik kan, karena sudah ada catatan yang kecil itu tadi. Oke? Yang 12, tips yang ke-12 adalah banyak berlatih pelajaran yang kurang disukai. Apabila kamu tidak menyenangi suatu pelajaran, misalnya matematika, karena kebanyakan kan takut dengan pelajaran matematika, pusing, sulit, dan lain sebagainya. Maka banyak-banyaklah berlatih, mengikuti kursus atau belajar berkelompok dengan teman. Ya, sehabis belajar bisa bermain dan menambah teman baru di tempat kursus. Selain itu juga siapa tahu dari kurang menyukai matematika, kalian malah jadi menyukainya. Itu contoh kecilnya saja, misalnya matematika, ya. Karena mungkin ada yang tidak suka dengan pelajaran matematika atau mungkin wah saya senang sekali dengan pelajaran matematika. Gitu. Kemudian yang berikutnya yang ke-13. Yang ke-13 adalah niat dengan sungguh-sungguh. Jika kita belajar tidak dengan sungguh-sungguh ataupun tidak niat, yang ada malah pikiran kita itu melayang kemana-mana. Entah itu tentang makanan lah, entah itu tentang games lah, entah itu tentang lawan jenis lah. Yang laki-laki mikirin yang perempuan mikirin teman yang laki-lakinya, dan lain-lain. Ya. Oleh sebab itu, belajar yang baik dimulai dengan niat yang sungguh-sungguh. Karena dengan niat yang sungguh-sungguh pasti hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi.
Kemudian yang 14. Tips yang berikutnya adalah mulailah dari yang kecil. Mulailah dari yang kecil. Mulailah belajar dari topik yang paling Anda sukai atau gampang. Setelah itu, barulah dilanjutkan dengan topik yang lebih menantang. Hal ini dimaksudkan agar kita tidak langsung down atau putus asa jika mengerjakan soal-soal yang sulit terlebih dahulu. Misalnya, kalian ulangan. Nomor 1 kok soalnya, wah ini sulit banget soalnya ya. Boleh kalian lewati dulu, nanti mengerjakan soal yang berikutnya yang kalian anggap lebih mudah dulu. Baru nanti soal yang berikutnya meningkat lagi. Begitu ya. Kemudian yang ke-15. Yang ke-15, sering-seringlah praktis atau latihan. Setelah kalian belajar dengan serius, kemudian kalian mencoba latihan, misalnya setelah buku itu dibaca, materi itu dibaca, kemudian tutup kembali buku itu, kalian buat soal sendiri, kemudian kerjakan sendiri. Setelah dikerjakan, kemudian kalian sesuaikan dengan buku tadi, sudah pas belum jawabannya? Kalau sudah pas, berarti cara belajar yang sudah kalian lakukan itu sudah bagus dan sudah benar. Ya, itu yang ke-15. Kemudian yang ke-16 adalah fokus. Fokus itu adalah berpusat pada satu titik. Jadi kalau kalian sedang belajar, konsentrasi kita pada materi yang sedang kita pelajari. Kalau sedang belajar matematika, maka konsentrasi kita pada mata pelajaran matematika yang sedang kita pelajari. Kalau kamu sedang belajar bahasa Indonesia misalnya, ya konsentrasi saja sama pelajaran bahasa Indonesia yang kalian pelajari. Itu namanya fokus, atau hanya pada satu titik saja yang akan kita kuasai. Begitu ya anak-anak. Yang berikutnya adalah mohon bimbingannya. Jadi kalau kita sudah melewati beberapa tahapan tadi, tentunya jangan lupa kita selalu berdoa. Karena ada orang yang misalnya sudah percaya dirinya hingga dia itu tidak mau berdoa, itu namanya orang yang sombong. Ya, sombong. Karena dia sudah merasa bisa dan tidak mau berdoa. Kemudian yang 18. Yang 18 adalah menggunakan media dan sumber-sumber yang relevan. Dalam belajar, jika kita hanya menggunakan satu buku sebagai bahan patokan untuk belajar, apapun hasil yang dapat kita capai itu belum maksimal. Ya, untuk itulah coba untuk mencari hal-hal terkait yang kita pelajari dengan menggunakan sumber dan media yang sudah ada. Kita bisa menggunakan internet, koran, buku lain, majalah, dan lain-lain. Tentu kita juga tidak mau ilmu yang kita dapat hanya segitu saja, karena hanya mempunyai satu buku atau satu sumber yang tidak lengkap. Untuk itulah sumber dan media hanyalah itu sebagai pelengkap dalam belajar yang baik dan benar. Namun hanya ibu pesan sama kalian, sumber yang lain itu yang kalian pakai itu harus yang terpercaya. Memang sekarang kita dimudahkan dengan adanya Google. Namun jangan kita ambil mentah-mentah, kalian harus sesuaikan juga dengan buku induk yang kita pakai. Begitu ya anak-anak ya? Nah, setelah tadi kalian menerima penjelasan dari ibu tentang tips-tips atau cara belajar yang baik, ibu punya tugas nih buat kalian. Tetap semangat ya untuk menjalankan tugas ya. Tugasnya itu adalah jelaskan cara-cara belajar yang baik dan benar. Yang tadi ibu sudah jelaskan dari nomor 1 sampai dengan nomor sekian. Ibu yakin pasti kamu sudah menyimaknya tadi. Bahkan mungkin ada yang sudah menerapkannya dengan cara membuat catatan kecil.
Nah, tugas yang tadi kalian sudah kerjakan itu nanti tolong dikirimkan ke WA-nya Ibu. Ya, anak-anak ya. Dikirimkan ke WA-nya Ibu. Oke? Ibu sangat menunggu ya. Menunggu jawaban dari kalian semuanya. Demikianlah penjelasan dari Ibu, semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, jangan menyerah. Terima kasih, selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.